Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga Anda juga masih semangat untuk belajar tentang uang metrik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke konsep yang lain yaitu tentang uang metrik lengkap. Di sini sangat berkaitan dengan barisan Cauchy dan juga barisan yang konvergen. Baik, sebelum ke definisi kita sedikit kembali ke contoh yang pernah kita bahas yaitu uang metrik X, yaitu himpunan ini yang dilengkapi metrik mutlak ya. Nah, X ini adalah subruang dari uang metrik biasa R. Di dalam X ini, barisan Cauchy N itu tidak konvergen ya di X. Nah, dia konvergennya ke 0, tapi 0 bukan anggota X. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan pada suatu uang metrik tidak semua barisan Cauchy merupakan barisan yang konvergen. Dibuktikan sebagai dari contoh ini. Maka karena ada fenomena seperti ini, muncullah definisi berikut, yaitu X itu uang metrik lengkap jika setiap barisan Cauchy di X itu barisan yang konvergen. Berarti di sini setiap kali kita ambil barisan Cauchy, pasti barisan itu konvergen ke suatu titik. Nah, dengan demikian, uang metrik yang tadi ini, X ini tidak lengkap ya, karena barisan seperti itu Cauchy, tetapi dia tidak konvergen di X. Kita sudah dapat contoh uang metrik yang tidak lengkap. Berikutnya kita akan bahas contoh-contoh uang metrik yang lengkap. Oke. Kita mulai dari uang metrik biasa R, yaitu himpunan semua bilangan real dilengkapi dengan metrik harga mutlak. Ini kita akan buktikan dia lengkap. Nah, di sini nanti kita harus mengambil ini ya, suatu barisan Cauchy Xn, lalu kita mau tunjukkan Xn konvergen di R. Nah, untuk memulai, kita pertama tunjukkan dulu Xn barisan yang terbatas. Atau dengan kata lain, kita tunjukkan ada M. Jadi terbatas ini kan definisinya ada M positif. Ada M positif. Sedemikian sehingga jarak antara Xn dengan Xm kurang dari atau sama dengan M ya. Untuk setiap N dan M. Nah, di sini kita mau tunjukkan sebarang barisan Cauchy itu terbatas. Nah, karena Xn itu barisan Cauchy, berarti untuk epsilon sama dengan 1 akan terdapat epsilon 1 terdapat bilangan asli N0 demikian sehingga untuk setiap indeks M dan N yang lebih besar atau sama dengan N0 ya berlaku dxn xm itu kurang dari epsilon atau sama kurang dari 1. Di sini kalau kita perhatikan berarti kan ini untuk setiap indeks M dan N yang lebih besar dari N0 kita sudah dapat jaminan bahwa jarak antara Xn dengan Xm itu kurang dari 1. Tapi kita belum tahu ya yang kurang dari N0 gimana jaraknya antara Xn dan M yang kurang dari N0. Ibaratnya seperti ini. Kan ini barisannya ya. X1 sampai katakan ini Xn 0-1. Ini kan Xn0 ya. Nah, dari Xn0 ke belakang itu sudah jaraknya antara dua suku pasti kurang dari 1. Aman ya. Nah, tinggal gimana yang di depan ini. Nah, kalau Anda perhatikan yang di depan ini kan berhingga ya. Ini ya. Suku-sukunya berhingga dari X1, X2 sampai Xn0-1. Nah,
Ini berarti kita bisa himpun suatu himpunan. Kita bisa ya D DXN XM, tapi M dan N-nya itu kurang dari N0 ya. Himpunan ini berhingga. Ya, katakan dia apa, himpunan B mungkin ya. Himpunan B ini berhingga ya. Nah, selanjutnya gimana kita menentukan M? Kita bisa, karena ini berhingga, kita bisa ambil minimumnya ya. Nah, jangan lupa kita ambil minimum misalkan mungkin ini ya, ini kita cari, kita pilih P, yaitu minimum dari B dan maksimum. Kita minta yang paling besar ya. Maksimum antara B dan 1, di mana B itu anggota dari B. Nah, ini karena maksimum pasti dia bilangan positif ya. Nah, tinggal kita tunjukkan apakah betul setiap XN dan XM jaraknya kurang dari P. Oke, di sini untuk menambah space saya hapus dulu yang ini. Saya hapus dulu yang ini, ilustrasinya. Lalu saya naikkan ini tulisannya ke sini. Nah, kita lihat P-nya sudah positif, lalu kita juga bisa lihat karena P itu maksimum, berarti P itu lebih besar dari setiap anggota B ya. Berarti P lebih besar dari setiap DXN XM dengan M dan N kurang dari N0. Lalu P juga lebih besar atau sama dengan 1 ya. Dimana 1 itu akan mengungguli ini. 1 akan lebih besar dari jarak XN dan XM untuk M dan N lebih dari N0. P lebih besar dari 1, 1 tentu lebih besar dari XN. XM untuk N dan M lebih besar dari N0. Nah, dengan demikian, berarti kita bisa ambil P sebagai ini ya, sebagai M. Ya, berarti kita bisa pilih M-nya itu sama dengan P. Dengan memilih M sama dengan P, berarti DXN XM itu akan kurang dari sama dengan M. Untuk setiap M dan N bilangan asli. Nah, dengan demikian kita sudah buktikan bahwa barisan yang Cauchy itu barisan yang terbatas. Selanjutnya, karena dia barisan yang terbatas dari teorema Bolzano-Weierstrass, akan muncul barisan bagian XNK yang konvergen ke X star. Di sini kita sudah punya X star. Kita punya titik ya. Dan sub barisan dari XN itu konvergen ke X star. Nah, kita klaim XN itu konvergen ke X star. Jadi kita udah punya calon nih, calon titik limit barisannya. Nah, selanjutnya, karena XN Cauchy berarti kan ada N0 sehingga
untuk setiap M dan N yang lebih besar dari N0 berlaku harga mutlak XM min XN itu kurang dari epsilon per 2. Nah, ini kita ambil epsilon per 2 untuk kepentingan nanti di bawah. Lalu karena XNK ini kan barisan juga ya, dia konvergen ke X star, berarti akan terdapat K aksen anggota himpunan ini ya. Sehingga untuk setiap NK lebih besar dari K aksen berlaku ini, NK min X star kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini ada muncul dua bilangan asli ya, N0 dan K aksen. Nah, kita bisa pilih bilangan K yang lebih besar dari K aksen dan K juga lebih besar dari N0. Nah, kalau kita pilih K yang sedemikian, berarti kan dari yang sini, dari yang ini, berarti kan K besar cuma kasus khusus ya, berarti XK min X star itu pasti kurang dari epsilon per 2 ya. Kita ambil kasus khusus saja. Nah, selanjutnya, saat memperhatikan yang ini, M ini kan yang penting indeks yang lebih besar dari N0. Nah, kalau kita M-nya itu sama dengan K, berarti kan tidak masalah ya. Kalau M-nya sama dengan K, pasti berlaku mutlak XK min XN itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih besar dari N0 ya. Kita ambil dari yang ini. Nah, lalu kita buat ini ya. Dari ketat sama segitiga, XN min X star harga mutlaknya kurang dari XN min XK mutlak tambah XK min X star. Nah, ini karena masing-masing kurang dari epsilon per 2, waktu dijumlahkan kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian XN itu akan konvergen ke X. Dan karena kita sedang mengambil sebarang barisan Cauchy, berarti kita sudah menunjukkan bahwa ruang metrik biasa R itu lengkap. Nah, nanti untuk contoh-contoh selanjutnya, fakta bahwa ruang metrik biasa R itu lengkap bisa kita gunakan untuk membuktikan contoh-contoh berikutnya. Dan ini adalah tulisan yang utuhnya ya, untuk dari pembahasannya L itu lengkap. Oke, semoga Anda bisa memahami penjelasan bagaimana L itu ruang metrik lengkap. Oke, selanjutnya kita tingkatkan ke L2 dengan metrik Euclid, itu juga merupakan ruang metrik lengkap. Nah, di sini berarti langkah pertama kita ambil sebarang barisan Cauchy XN di R2. Nah, kita harus ingat kembali, setiap suku itu adalah vektor ya, vektor 2 tupel. Nah, jadi kita namakan setiap XN itu adalah XN1, XN2 ya. Kita pakai double index ya, karena setiap suku adalah vektor. Nah, selanjutnya, kita mau tunjukkan XN itu konvergen. Nah, di sini jika Anda penasaran untuk buktinya, Anda bisa pause dulu videonya dan nanti dicocokkan setelah mendapatkan hasil. Oke, pertama, karena yang kita ketahui XN itu barisan Cauchy, berarti kita manfaatkan dulu sifat dari XN. Nah, yang pertama, kita berikan sembarang epsilon positif. Karena XN itu Cauchy, berarti kan ada bilangan asli N0, sehingga untuk setiap indeks M dan N yang lebih besar atau sama dengan N0 berlaku ini ya, D XM min, XN kurang dari epsilon. Kalau kita terjemahkan ke metriknya, berarti D-nya ini adalah ini akar kuadrat dari ini. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan masing-masing pangkat, masing-masing bilangan kuadrat ini kan lebih dari 0. Nah, itu berarti kan kalau karena mereka minimal adalah 0, berarti satu suku saja, katakan yang indeks 1 ya, XN1 min XM1 pangkat 2 itu kan akan kurang dari ini ya. Dan keseluruhan dia akan kurang dari epsilon. Dan ini kalau kita masukkan ke mutlak kan jadi mutlak XN1
Ini ya. Dan ini analog juga untuk indeks 2 ya. Nah, dengan demikian untuk setiap indeks I kita peroleh ini hasil ini. Setiap I yang 1 dan 2 diperoleh ini. Nah, kalau kita baca dari awal kan kita udah diberikan epsilon sembarang ya. Ini lalu muncul N0 bilangan asli sehingga ini ya. Nah, dengan demikian kalau Anda perhatikan ini kan saat kita baca keseluruhan berarti kan ini itu ya. XN itu barisan Cauchy ya, untuk setiap I 1 dan 2. Karena yang merah-merah ini kalau kita baca ulang, kita reka ulang, itu kan sama saja menunjukkan bahwa XN itu barisan Cauchy untuk setiap I 1 dan 2. Dan kita ingat kembali, XN ini adalah barisan bilangan real kan. Nah, barisan bilangan real itu yang Cauchy pasti konvergen karena L itu ruang metrik lengkap dari contoh sebelumnya. Nah, berarti XN itu konvergen. Katakan ke XI. Nah, di sini peranan dari kita membuktikan R itu lengkap muncul. Dia untuk membuktikan ruang metrik lain juga lengkap. Nah, karena XNI konvergen katakan ke XI, berarti kita bisa ini ya, kita dapatkan, berarti kan ini kita peroleh X1 titik baru, X1 dan X2. Ada 2 titik. Nah, kita bisa duga atau kita bisa punya dugaan bahwa oh jangan-jangan XN ini konvergennya ke sini nih. Ke vektor ini apakah benar? Itu kita buktikan. Kita tunjukkan XN itu konvergen ke vektor X sama dengan X1, X2. Nah, tadi kan kita udah punya fakta bahwa XN itu konvergen ya. Jadi kalau kita ambil semua epsilon positif, karena XN itu konvergen ke XI, berarti akan terdapat bilangan asli NI, ada 2 ya berarti ya, N1 dan N2 ya, untuk setiap indeks I, dengan untuk setiap N lebih besar dari NI, berlaku sifat ini. Nah, ini kita pakai epsilon per 2 karena nanti untuk kepentingan di bawah. Oke. Kita pilih N-nya maksimum dari N1 dan N2. Dipilih maksimum supaya untuk setiap I, untuk setiap I1 dan 2, pernyataan ini selalu berlaku. Nah, ini kita karena metodenya mutlak, kita kuadratkan dulu. Jadi kan harga mutlaknya hilang, berarti jadi ini. Dan masing-masing ini kalau dikuadratkan, ekuivalen dengan mengkuadratkan ini, berarti kurang dari epsilon kuadrat per 2. Kita jumlahkan, jadi sama dengan epsilon kuadrat. Nah, dengan mengambil akar kuadrat dari masing-masing, ini ya, berarti kita peroleh D xn, x kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, terbukti bahwa xn itu konvergen ke x. Dan ruang metrik Euclid R2 itu lengkap. Ya, itu adalah penjelasan mengapa R2 itu ruang metrik. Dan ini adalah yang tulisan utuhnya ya. Oke, semoga ini bisa membuat Anda lebih paham. Selanjutnya, dengan langkah yang mirip analog, kita bisa tunjukkan ruang metrik Euclid Rn itu lengkap. Nah, ini Anda bisa menunjukkannya dengan cara yang mirip ya. Mungkin awal-awal bisa menggunakan ini ya. Dan mungkin ya, tentu saja karena ini pengumuman Rn mungkin ini bukan Rn ya, ini RK mungkin ya, supaya nggak bingung sama barisan. Itu bisa Anda kondisikan sendiri. Yang pertama, secara garis besar kan ini ya, dari kekaucian Xn kita ini ya, jabarkan. Nah, setelah mengambil epsilon kita ini, terus ini, nah ini kan berarti masing-masing komponen tuh kurang dari epsilon ya. Jadi yang tadi kita lakukan, nah berarti kan ini kurang dari epsilon, terus berarti Xn itu Cauchy, ini kan untuk setiap I sampai N, nah ini kan konvergen. Katakan ke XI. Berarti titik konvergennya udah dapat kan, XI.
Nah, nanti diklaim aja vektor xn barisan xn konvergen ke vektor yang x1, x2 sampai xn. Jadi Anda bisa coba sendiri. Lalu yang terakhir kita perhatikan untuk ruang metrik yang berhingga ya. Itu juga ruang metrik yang lengkap. Nah, karena di sini x itu berhingga, berarti kita bisa tuliskan x itu sebagai himpunan yang berhingga juga. Berarti x1, x2, sampai katakan XL. Selanjutnya, kita tunjukkan dia lengkap. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengambil, oh ya ini ya udah ditulis, sembarang barisan Cauchy xn dx. Nah, kalau Anda perhatikan, karena x ini himpunan yang berhingga, berarti xn ini hanyalah di antara x1, x2 sampai xl. Dia tidak mungkin yang lain gitu kan ya. Entry barisannya. Kita ambil ini, epsilon sama dengan setengah dari minimum dxi, xk untuk setiap i tidak sama dengan k. Nah, epsilon ini kalau Anda perhatikan dia pasti lebih besar dari 0 ya. Karena indeks i dan k itu berbeda. Kalau indeksnya berbeda pasti bilangannya bilangan positif. Nah, dan kita bisa pilih minimum karena jumlah mereka ini adalah berhingga ya. Dikarenakan jumlah elemennya X itu juga berhingga. Berarti banyaknya D yang seperti ini juga berhingga. Nah, karena himpunan berhingga kita bisa ambil minimumnya. Lalu kita ambil setengahnya supaya ya untuk memudah, lebih aman lah. Nah, untuk epsilon ini kan xn Cauchy, berarti ada n0 sehingga berlaku ini ya. Nah, oke. Pertama kita klaim dulu untuk D yang dxm, xn itu 0 untuk setiap m lebih besar dari n lebih besar dari n0. Nah, ini kita perhatikan saja indeks m yang lebih besar dari n karena tahu juga yang kalau mereka sama pasti sama dengan 0 ya. Yang kita mau cek itu bagaimana kalau indeksnya berbeda gitu. Apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, di sini karena ini mengklaim sama dengan 0, kita coba dengan bukti pengandaian. Jadi andai dxm, xn itu lebih dari 0. Untuk suatu m yang lebih besar dari n dan n lebih besar dari n0. Nah, kita boleh kalau begitu berarti dxm, xn itu kan kurang dari epsilon ya. Dari ini. Dari sini kan kita boleh ini. Nah, epsilon itu setengah minimum ini. Nah, karena X itu berhingga, berarti indeks M dan N ini pasti salah satu di antara indeks yang ada ya. Nah, berarti ini karena minimum pasti kurang dari setengah ini ya, setengah dari salah satu dari sini. Nah, kita ambil yang sama yaitu M dan N. Nah, dengan demikian, ini tidak mungkin ya berlaku ini kok malah kurang dari setengahnya dia sendiri, kan tidak mungkin gitu ya, kontradiksi. Nah, karena terjadi kontradiksi berarti klaim kita betul bahwa dxm, xn itu sama dengan 0 untuk setiap m lebih besar dari n, n lebih besar dari n. Selanjutnya kita ambil m-nya, kalau kita ambil khusus m-nya itu n0, berarti kan kita boleh dxn, xn0 itu sama dengan 0 ya, untuk setiap n lebih besar dari n0. Selanjutnya, nah kita udah punya nih n0, kita tunjukkan xn itu konvergen ke xn0. Nah ini berarti, oh belum saya tulis. Ya, kita buktikan dulu. Ini xn konvergen ke xn0. Kan kita beri epsilon positif.
Lalu kita pilih saja ini ya, karena kita udah punya pernyataan ini. Jadi kita pilih N0 bilangan asli. Samain aja ya, sama yang udah muncul. Jadi untuk setiap N ini pasti berlaku D xn0. Nah, ini pasti sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 pasti kurang dari epsilon. Nah, karena dia udah kurang dari epsilon, berarti betul xn itu konvergen ke xn0. Oke. Oke, kalau begitu, berarti secara umum prosedurnya dari 3 contoh ini berarti kita, ini ya, prosedur yang pertama kita gunakan dulu informasi dari xn untuk menunjukkan suatu ruang metrik itu lengkap. Berarti langkah pertamanya kita tunjukkan dulu, kita ambil dulu barisan Cauchy sembarang, lalu kita gunakan informasi dari kekauciannya, yaitu kita ambil saja sebarang epsilon, nanti kan terdapat N0. Nah, dari situ kita coba menggunakan ruang metrik yang sebelumnya, yaitu kalau di Rn ya berarti kita pakai R, yaitu kita dapat apa? Kita harus bentuk barisan Cauchy di R. Nah, karena Cauchy itu kita manfaatkan juga kelengkapan dari R, sehingga barisan Cauchy itu barisan konvergen. Saat kita punya barisan-barisan yang konvergen, berarti kan kita punya titik-titik konvergenannya ya. Nah, nanti kita bisa klaim, kita coba klaim apakah betul barisan Cauchy tadi konvergen ke titik-titik tadi itu. Ke ya titik-titik yang tadi X1 sampai Xn itu kita rangkai jadi entah vektor atau barisan. Itu kira-kira secara umum cara kerjanya di untuk buktikan ruang metrik itu lengkap. Oke, untuk menambah pemahaman, Anda bisa mengerjakan soal ini ya. Sama dia di Rn, tapi metriknya diubah. Baik, tunjukkan mereka tetap ruang metrik yang lengkap. Baik, mungkin segini saja penjelasannya untuk ruang metrik lengkap untuk contoh-contoh awalnya. Ada kesempatan lainnya, saya akan coba membahas yang contoh yang lain dan juga beberapa karakterisasi dari ruang metrik lengkap. Ya, semoga ini berguna bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada salah ucap maupun salah tulis atau kesalahan teknis masalah teknis yang tidak bisa saya selesaikan. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda dan selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.